Himalayan salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa la waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabatku Masjid Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukurlah kita kembali berjumpa di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di hari di mana Allah memuliakan hari di antara hari-hari di dalam seminggu menjadi hari Jumat sebagai hari Sayyidul Ayyam, hari yang istimewa. Dan alhamdulillah di pagi ini kita masih diperjumpakan oleh Allah dalam sebuah amal yang insya Allah selalu istiqamah. Kita ngaji kepada para guru dari MKI, dan di pagi ini sebagaimana biasa kita ditemani oleh guru kita Ustaz Tengku Usman Fajar untuk mengaji sebuah kitab penting yang eh, yaitu kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi. Dan tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kami ingatkan usini wa iyyakum bittaqwallah, dan salah satu wujud ketakwaan kita adalah istiqomahan kita untuk memanfaatkan pagi dengan sedekah pagi, termasuk amal yang Allah paling cintai, yaitu dengan kita istiqomah dalam kajian ilmu dan juga disedekah di pagi hari. Dan di pagi ini masih dengan kajian kitab At-Tazkirah, dan di pekan lalu kita sudah membahas sebuah hadis Nabi, satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan larangan untuk meminta mati. Tapi ada sebuah solusi yang riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Ada sebuah doa ya yang mungkin sudah dibaca atau dihafal oleh jamaah semuanya untuk memohon kepada Allah sebuah kehidupan kalau memang itu kehidupan yang baik baik kepada kita, tapi juga kematian kalau memang kematian itu adalah baik untuk kita. Karena itu jamaah kalau Allah, di pagi ini tentu akan ada kajian atau namanya lanjutan dari tema ini, dan tentang masih di kitab At-Tazkirah kayak Imam Al-Qurtubi. Alhamdulillah, masyaallah, dan guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi walafiat wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah ini pagi ini Barakallahu insyaallah fina wa kita fikum. lanjut Ustaz ya. Dan kita di pagi ini. Ustaz, Baik. tafadhal masykur Ustaz untuk sebuah kajian kitab Imam Al-Qurtubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad
وعلى آله وجميع أصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. الحمد لله، syukur lillah ala ni'matillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik Tuan Guru. Masya Allah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah Bunda Arini, Bunda Nirwana, Bunda Yani, Bunda Nunu, Mbak Nadia, Bunda Atin, Bunda Dian, Bunda Yuria, Bunda Darmi, Bunda Ida, Bunda Ugil, Bunda Niki, Bunda Zulfia, Bunda Susi, Barakallah, Bunda Pina, semuanya yang bergabung pada pagi hari ini di kajian Majelis Keluarga Indonesia. Insya Allah semuanya kita doakan selalu dalam lindungan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Dan kemudian dipertemukan kembali di majelis ilmu. Insya Allah ini merupakan upaya ikhtiar kita untuk menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjaga ketakwaan ini merupakan perintah utama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Merupakan wasiat Allah pada orang-orang yang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan di dalam ayat yang lain Allah berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam ayat yang lain Allah berwasiat untuk kita senantiasa menjaga ketakwaan dan memperbanyak amal bekal untuk hari esok, hari akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan ayat-ayat yang lain. Semoga hadirnya kita di pagi hari ini bergabung di kajian Majelis Keluarga Indonesia insyaallah menjadi catatan amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa kita sampaikan salawat salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak insyaallah mendapatkan daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan untuk mengkaji kitab At-Tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bab larangan meminta mati. Ada hadis yang secara gamblang, secara jelas disampaikan oleh Nabi SAW yang artinya tidak boleh di antara salah satu di antara kalian meminta kematian. Namun kalau memang sesuatu hal yang dirasakan oleh seorang hamba sangat berat dan mungkin juga menjadi fitnah yang besar terhadap agama, kemudian ada sebab-sebab tertentu yang kemudian seseorang boleh berdoa dan boleh mendoakan kematian untuk diri pribadi atau untuk orang lain. Tentunya dengan sebab-sebab tertentu yang sudah kita kaji
sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, di pagi hari ini kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Insya Allah nanti kajian kitab At-Tazkirah ini kita akan bahas bab per bab insya Allah. Pagi hari ini bab zikrul mauti wal isti'dadu lahu, tentang keutamaan serta perintah untuk selalu mengingat kematian dan siap siaga menghadapi kematian. Babun zikrul maut wal isti'dadu lahu. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau hari ini, di pagi hari ini, sekarang sudah terbit belum matahari, Ustaz Khalis? Belum Belum. ya, Tuan Guru. Belum. Terbit Jam matahari jam berapa? 5.56 kalau nggak salah. Baik. Katakanlah jam 5.50. Seperti yang dikatakan Bunda Ari ini. Jam 5.50. Itu tercantum tuh. Waktu salat subuh, waktu terbit matahari, waktu salat zuhur, salat asar. Saya mau tanya, Ustaz Khalis, yakin tidak sebentar lagi ini terbit matahari? Yakin saja. Yakin. Bunda Nirwana yakin sebentar lagi terbit matahari? Bunda Arini yakin? Insya Allah dengan izin Allah terbit matahari 10 menit lagi jam 5.55. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nampak atau tidak nampak, ya matahari kita yakini hari ini akan terbit. Tapi bagaimana kalau seandainya Allah takdirkan lain? Tiba-tiba Allah takdirkan sebelum terbitnya matahari di hari ini, tiba-tiba hari kiamat. Saya ingin mengatakan begini, ada sesuatu yang lebih pasti dari terbitnya matahari di esok pagi. Ini saya ingin membangun kesadaran kita semua, mengingatkan diri pribadi ini al-fakir, mengingatkan perkara yang lebih pasti dari terbitnya matahari di esok hari. Apa itu? Kematian ya Tuan Guru. Al-Imran ayat 185. Al-Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut, semua yang bernyawa karena Setiap yang bernyawa pasti mati. pasti akan mengalami kematian. Sesuatu hal yang pasti. Lebih pasti dari terbitnya matahari Esok pagi. besok pagi yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti. Nah, tadi saya sampaikan, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa kalau begitu yakinnya kita esok hari akan terbit matahari, kemudian kita akan beraktivitas, kita akan bekerja, kita akan ini dan itu, lalu seperti apa persiapan kita menghadapi sesuatu hal yang lebih pasti, yaitu berupa kematian. Kematian datang kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, dan bagaimana caranya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sedang makan dan minum, tidak merasakan sakit, dan dia tidak menyangka kematian sedang menghampirinya.
sedang makan dan minum, bersenda gurau, tertawa, riang gembira bersama keluarga, anak orang tua, handai tolan, sahabat kerabat, tiba-tiba ja'ahul maut. Kematian datang menghampirinya tanpa sakit, sehat, segar, bugar, meninggal dunia. Ada orang yang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun sakit, menderita dengan ujian penyakit yang Allah berikan. Namun Allah masih berikan usia. Ada anak muda meninggal dunia. Ada orang dewasa meninggal dunia. Ada orang yang sudah tua meninggal dunia. Bahkan ada bayi yang baru lahir meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu pasti akan datang menghampiri siapa saja. Maka disitulah kemudian kita membangun kesadaran akan sesuatu hal yang pasti terjadi, kemudian bagaimana kesadaran ini melahirkan persiapan berupa amal soleh, amal kebaikan untuk menghadapi kematian. Nabi SAW bersabda, tercantum di dalam kitab At-Tadhkirah ini, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat dzikra, mengingat hadzimil ladzat, sesuatu yang memutus kenikmatan-kenikmatan dunia. Sesuatu yang menghancurkan nikmat-nikmat dunia. Waqala Umar bin Al-Khattab, Umar bertanya kepada Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, Umar bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan penghancur, pemutus kenikmatan-kenikmatan dunia? Nabi mengatakan, al-maut, kematian. Qala al-maut, penghancur, pemutus kenikmatan-kenikmatan dunia adalah kematian. Nah, jadi insyaAllah jemaah sekalian Allah muliakan, kajian kitab At-Tadhkirah setiap satu pekan sekali di hari Jumat, kita akan berusaha untuk mentazkiyah, membersihkan jiwa-jiwa kita. Di antara perkara yang menjadi tazkiyah, pembersih jiwa adalah manakala kita selalu mengingat perkara yang pasti akan terjadi, yaitu kematian. Makanya kemudian Nabi mewasiatkan, menasihati kita untuk memperbanyak mengingat sesuatu yang pasti akan terjadi, sehingga kita tidak lalai, sehingga kita tidak lupa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia menghidangkan kenikmatan-kenikmatannya. Dunia memperindah dan memperhias dirinya. Lalu siapa yang tidak terlena? Siapa yang tidak tertarik hatinya terhadap perhiasan-perhiasan dunia? Karena dunia ini setiap waktu, setiap saat dia mempoles, dia menghias dirinya. Bahkan lebih dari seorang gadis yang setiap waktu, setiap saat dia memperindah, bersolek, menghiasi dirinya.
Lebih dari seorang gadis yang setiap waktu, setiap saat dia menghiasi dirinya dengan sesuatu yang memikat. Dunia itu lebih dari itu. Lalu siapa yang tidak tergoda? Sekali yakin bisa selamat. Kita yakin bisa selamat dari godaan-godaan perhiasan-perhiasan dunia. Kalau dunia datang dengan mengatakan, aku berikan engkau ini, hidup yang berkecukupan, hidup yang mewah, berlimpah harta, aku berikan kau kedudukan, aku berikan engkau popularitas, syuhrah. Kira-kira bisa bertahan tidak Ustaz Khalis? Inilah Ustaz. kemudian pentingnya kita mengingat bahwa kalau hari ini kemudian datang dunia itu menghampiri kita dengan berbagai bentuk perhiasannya, apakah dengan kedipan matanya atau dengan harumnya dunia itu yang memikat hati kita, seorang gadis yang datang menghampiri, ya, aktsiru, maka ingat, semuanya akan berakhir, semuanya akan terputus, semuanya akan habis. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena ada orang yang kemudian menikmati dunia ini, mohon maaf. Ada orang yang menikmati dunia ini seperti dia bercumbu dengan seorang gadis, dia merasa bahwa dia tidak akan terpisah dengan gadis. Begitulah dunia akan berusaha untuk menipu. Ya Rabb, kita berusaha nih. Saya sedang mengingatkan diri saya. Barulah kemudian kalau seandainya ini bermanfaat, apa yang keluar dari lisan Al-Fakir, kita bahas dalam kitab At-Tadhkirah ini menjadi sebuah nasihat untuk siapa yang Allah takdirkan mendengar nasihat ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tidaklah Nabi SAW mewasiatkan sesuatu, melainkan ini perkara yang memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sesuatu yang harus diperhatikan, yang harus diamalkan, harus dijaga. Nabi berpesan, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perkara yang harus sering engkau ingat. Perbanyak hatimu terkait dengan perkara itu adalah perkara kematian. Ini pesan Nabi, bukan pesan ulama. Karena Nabi SAW lewat wahyu tahu mana yang terbaik. Nabi tahu bagaimana sifat karakter manusia, sifat umatnya, yang sangat mudah terombang-ambing, terbawa arus ke sana kemari, ditipu daya oleh dunia. Arus kencang ke kanan, online kita ke kanan. Ya, badai ke kiri, kita kemudian terseret ke kiri. Goyah. Tidak punya kekuatan untuk menahan badai, cobaan, tarikan, hempasan dunia. Maka kata Nabi, perbanyak. Ini adalah jangkar kita. Ini sesuatu yang kemudian membantu kita untuk tidak terbawa arus dunia. Ya semuanya akan terputus. Kalau hari ini ada orang yang tertawa, riang gembira dengan apa yang dia dapatkan, subhanallah, akan ada sesuatu yang memutus semua itu. Ada yang tertawa di atas kenikmatan yang semu, ada yang tertawa di atas maksiat, ada yang riang gembira dalam situasi keadaan yang menurut agama dalam pandangan syariat ini dilarang, yang membuat hati menjadi
menjadi keras. Nah, ingatlah kemudian perkara yang membuat hati menjadi lunak, ya, menjadi lembut. Ingat kematian. Dan ini menjadi tolak ukur nih jamaah sekalian Allah muliakan. Menjadi tolak ukur seperti apa hati kita. Apakah hati ini hati yang keras atau hati yang kemudian memiliki rasa sensitivitas yang tinggi terhadap perintah-perintah Allah, terutama ketika disebut tentang kematian. Jangan-jangan ketika bicara kematian pun kita nggak membayangkan kematian. Betul nggak Ustaz Khalis? Nanti saya akan sebutkan di sini bagaimana para ulama ketika disebut kematian, ya Allah, berbeda sikap mereka dengan sikap kita. Ketika mereka mengingat kematian dan kita mengingat kematian. Saya ingin bahas satu kaul di sini, suatu riwayat bahwa ya kematian itu suatu hal yang pasti yang menjadi pintu bertemunya seorang hamba dengan al-ma'bud, al-abid. Seorang hamba dengan al-ma'bud. Kita ni hamba. Allah al-ma'bud. Lewat kematianlah kita berjumpa dengan al-ma'bud. Kita ini al-khaliq. Kita ini al-makhluk. Kita ingin berjumpa dengan al-khaliq yang menciptakan kita. Dan pintunya pintu kematian. Dan kita ini al-mahbub. Ya. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin. Karena kita hambanya, kita mahbub. Begitu juga dalam hati kita, Allah al-mahbub, zat yang kita cintai. Maka lewat kematianlah kemudian antara zat yang saling mencintai, zat yang fana, yaitu manusia, dengan zat yang kekal abadi selamanya. Lewat kematian dia akan berjumpa, dia akan bertemu. Malakul maut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan malaikat, kau datang kepada Ibrahim, katakan, hari ini hari perjumpaannya denganku. Lewat kematian. Maka turunlah malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat mengucap salam kepada Nabi Ibrahim dan menyampaikan bahwa diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Faqala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata, ya malakal maut, hal ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalilihi? Apakah ada seorang kekasih yang kemudian mencabut nyawa kekasihnya? Ya. Karena Allah perintahkan malaikat untuk datang kepada kekasihnya, kasih Allah yaitu Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan alaihissalam, apakah ada seorang kekasih kemudian mencabut nyawa kekasihnya? Sampaikan kepada Allah. Naiklah malaikat kemudian menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, beginilah ucapan Ibrahim. Ya. Maka Allah katakan kepada malaikat, kalau begitu katakan kepada Ibrahim, apakah ada seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Maka turunlah malaikat menyampaikan kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, apakah ada seorang kekasih tidak mau, dia enggan berjumpa dengan kekasihnya? Maka kata Nabi Ibrahim, kalau begitu cabut nyawaku saat ini juga. Aqbid ruhi sa'atan, as-sa'ah. Kalau begitu silahkan, ya malaikat al-maut, silahkan detik ini. Jangan tunggu nanti-nanti. Jangan katakan besok lusa. Sekarang wahai malaikat maut, cabut ruhku, cabut nyawaku, aku ingin berjumpa dengan kekasih. Jadi dari
hiwar, percakapan antara malaikat dengan Nabi Ibrahim yang tercantum dalam kitab ini menjelaskan bahwa kematian itu pasti dan menjadi jalan seorang kekasih bertemu dengan kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dicantumkan di dalam kitab ini, jamaah sekalian Allah muliakan, ungkapan seorang ulama pertama, At-Taimi, syai'ani qata'a anni ladzatad dunya. Beliau mengatakan dua perkara, ya, yang apabila aku mengingat dua perkara ini, hilanglah nikmat-nikmat dunia. Dua perkara apabila aku mengingatnya, ya, terasa hilang kenikmatan dunia. Apa itu? Beliau mengatakan dzikrul maut wa dzikru al-mawqif baina yadayillahi ta'ala. Yang pertama, dzikrul maut, mengingat kematian. Yang kedua, dzikrul mawqif baina yadayillahi ta'ala. Kedua, mengingat hari di mana aku akan berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya seluruh nikmat, seluruh amanah yang Allah berikan di dunia. Jadi Al-Imam At-Taimi menyebutkan tentang apa yang beliau rasakan, respon jiwanya, respon hatinya, ya, nuansa kalbunya, nuansa hatinya ketika beliau mengingat kematian. Dua perkara. Ya. Dua perkara apabila beliau mengingatnya, ya Allah, nikmat-nikmat dunia ini tidak dirasakan oleh beliau. Hilang nikmat dunia. Bukan berarti kemudian beliau menderita, bukan. Bukan kemudian pesimis atau risau, ketakutan yang tidak produktif, ya, kekhawatiran yang dilarang. Tapi hilangnya nikmat dunia maknanya adalah dia tidak lagi memandang dunia ini sesuatu hal yang penting. Ketika beliau mengingat kematian. Ya. Yang kedua, ketika beliau mengingat nanti di akhirat, satu persatu hamba Allah akan dihadapkan dan dihadirkan di hadapan Allah, kemudian akan ditanya, sayukallimuhullahu ta'ala wa laisa bainahu wa bainallahi tarjumah. Dan dihadapkan seorang hamba di hadapan Allah, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang menjadi wasilah, tidak ada yang menterjemahkan, tidak ada penyambung lisan, penyambung lidah di antara seorang hamba dengan Allah, bercakap-cakap langsung, bertemu di hadapan Allah, diinterogasi, ditanya. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser di akhirat nanti kaki seorang hamba dari hadapan Allah. Bayangkan, dari hadapan Allah. Berarti nih, dia sedang berada di hadapan Allah, ditanya, diinterogasi di mahkamah persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang beliau ingat oleh seorang ulama, ya, ulama besar yang karyanya menjadi amal saleh, tapi mereka kemudian merasa kurang dengan amal-amal yang mereka lakukan, sehingga muncul kekhawatiran,
ketakutan. Bagaimana kalau kematian datang? Apakah sudah cukup amal atau tidak? Bagaimana nanti di akhirat ketika ditanya oleh Allah, apakah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah? Apakah mampu mempertanggungjawabkan amanah-amanah yang diberikan? Nah, ini perkara-perkara yang penting kemudian untuk kita pikirkan, ya, untuk kita pikirkan, yang kemudian nanti menghasilkan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan. Ya, kalau kemudian kita hanya lalai, senang menikmati hidangan dunia, kita khawatir, kita lupa dengan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, itu beribadah semata-mata kepada Allah, kemudian lupa perkara yang memutus kenikmatan-kenikmatan dunia. Itu kematian. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa qala Umar ibn al-Aziz, wa kana Umar ibn al-Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang sangat populer, Umar ibn al-Aziz. Siapa Umar ibn al-Aziz? Ringkasnya siapa? Sahabat. Bukan Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Aziz, seorang khalifah yang sangat populer karena keadilan. Siapa Umar ibn al-Aziz? Cucu, ya, cucu daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Begitu terkenal dengan keadilan. Beliau seorang khalifah. Suatu hari beliau memerintahkan ajudannya untuk meminta para ulama-ulama datang ke tempat beliau. Kumpulkan para ulama. Yajma'u al-ulama wa yatadzakaruna al-maut. Kemudian Umar ibn al-Aziz meminta para ulama untuk membacakan hadis, membacakan kaul para sahabat. Ya, kaul ini ucapan-ucapan para sahabat. Ayo semuanya kita membahas sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Kematian. Jadi beliau Umar bin Al-Aziz ini minta para ulama datang untuk membicarakan satu tema yang sangat penting menurut beliau. Tema apa itu? Kematian. Kematian. Nah, ini penting lah. Umar bin Al-Aziz saja dulu meminta para ulama datang semuanya, ngumpul di sini. Ayo bahas tentang kematian. Mana hadis tentang kematian? Coba sebutkan, dibahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Baik, hadis lagi yang lain apa? Ayat yang lain apa? Ayo semuanya. Mereka dikumpulkan oleh seorang khalifah bukan bicara tentang urusan dunia. Ulama dipanggil oleh seorang khalifah, ditanya, diminta untuk apa? Bicara tentang kematian. Ya, kaitannya dengan ini ya, yang diriwayatkan bahwa Umar ibn al-Aziz meminta para ulama datang bukan untuk bagi-bagi kue. Ya, Pak Haji Husyairi, Pak Ketua Kelas. Bukan untuk potong kue. Oh, ini kuenya untuk nih. Kue itu apa? Ada kue namanya jadi apa? Jadi komisaris kah? Jadi duta lah. Itu kan kue, betul nggak? Baik, kita bicara tentang ini. Kita tidak menyalahkan perkara-perkara yang mubah, enggak. Wong kita sudah banyak bicara tentang itu. Ya, kita sudah banyak bicara tentang mungkin politik. Kita sudah banyak bicara tentang bagaimana menjadi orang sukses. Kita sudah banyak bicara
tentang bagaimana membangun keluarga. Kita sudah banyak bicara tentang tema ini dan itu. Ini harinya. Kitab ini kita bahas bicara tentang kematian. Ya. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, setiap kajian Jumat saya nanti kita bicara tentang kematian aja. Kematian, mati, mati, mati. Mau bicara mati atau tidak? Pasti mati. Senang atau tidak bicara, mendengar bab tentang kematian, pasti mati. Jangan sampai kita tak benci bicara tentang kematian, kematian datang. Oh, kau takut. Kau benci tentang aku kata kematian, kematian datang. Nauzubillah. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Aziz? Beliau mengumpulkan ulama. Kemudian diminta untuk, ayo kita bicara tentang kematian. Tema yang kita bahas hari ini adalah kematian. Mana ayatnya, mana hadisnya, mana kata para sahabat. Wal qiyamah. Ayo, kemudian ayat-ayat bicara tentang hari kiamat. Mana? Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari itu manusia akan lari dari saudaranya dan sahabatnya, dari pasangannya, dari ibu dan bapaknya. Jadi nanti aku tidak lagi meminta bantuan kepadamu. Jadi antara sahabat dengan sahabat, orang tua dengan anak, suami dan istri tidak lagi saling memperhatikan. Ya. Wal akhirah, dan negeri akhirat. Fayabakun. Kemudian para ulama yang hadir bersama Umar ibn al-Aziz, mereka terisak-isak. Ini muhasabah. Baik. Sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh Umar ibn al-Aziz radhiyallahu taala anhu. Saya menyebut radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar ibn al-Aziz. Berarti ada muhasabah jama'i. Ini ada muhasabah, Ustaz Khalis. Jadi saya bisa berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Aziz ini. Kita boleh membuat sebuah event, acara, kajian, muhasabah. Adapun waktunya bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Muhasabah. Ngumpul bersama. Kemudian saling mengingatkan. Ayo bahas tentang kematian. Satu bicara tentang kematian. Bermuhasabah. Kemudian mereka menangis. Disebutkan dalam kitab ini, fayabakuna hatta kana baina aidihim janazah. Para ulama yang dihadirkan oleh Umar ibn al-Aziz, mereka semuanya kemudian terisak-isak. Mereka menangis seolah-olah di samping mereka itu ada orang mati. Mereka takut akan kematian seperti mereka sedang melihat ada orang mati. Ada jenazah di tengah-tengah mereka. Jadi boleh tidak muhasabah jama'i, Ustaz Khalis? Ya boleh, Ustaz. Boleh, ini muhasabah jama'i. Bahas tentang kematian. Satu menyampaikan, kemudian lainnya mendengarkan dan memuhasabah diri. Ya Allah, kalau kematian itu datang, kematian itu tiba. Kalau hati yang lembut, hati yang hidup, maka dia akan merasakan nasihat-nasihat itu. Di sini disebutkan para ulama, terus kemudian mereka menangis. Ya, mereka menangis. Nah, kalau kita kemudian dalam kesendirian, dalam muhasabah, kita tidak menangis mengingat perkara tentang kematian ini, kita ingin berupaya, ya Allah, kenapa tidak bisa menangis? Maka nangis saja. Nangis.
Nggak bisa menangis, Ustaz. Nangis. Nggak bisa menangis, ambil bawang. Maksud saya, menangislah. Tangisi diri kita yang hatinya ternyata keras. Hati kita tidak tersentuh. Hati kita tidak lembut. Hati kita tidak lunak. Ya, hati kita sakit. Mengingat kematian, tapi kemudian hati merasakan. Hati tidak merasakan rasa takut. Nah, itulah hatinya kita. Hatinya saya seperti itu. Ya, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta semoga Allah anugerahkan hati yang lembut, hati yang hidup, bukan hati yang mati. Wa qala Abu Naim berkata, kana Ats-Tsauri, adalah Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, idza dzakara al-maut la yuntafa'u bihi ayyaman. Apabila disebut kematian, beliau beberapa hari, ya, yuntafa'u ini dimaknai apa? Beliau mengurung diri, membatasi aktivitasnya. Dia bermuhasabah. Ketika disebut tentang kematian, beliau bermuhasabah. Maka kemudian beliau membatasi aktivitasnya, keluar rumah atau melakukan urusan-urusan yang terkait dengan dunia. Ini riwayat beliau, Imam Sufyan Ats-Tsauri seperti itu. Fa in su'ila an syai'in qala la adri. Kalau ada orang yang bertanya tentang sesuatu, dia mengatakan, aku tidak tahu. Saking apa ya? Beliau itu kalau disebut tentang kematian tidak lagi fokus terhadap yang lain. Tidak lagi fokus terhadap perkara yang lain. Itu respon seorang ulama. Ya, kita baca. Ini respon sikap seorang ulama apabila disebut kematian, akhirnya perkara yang lain itu kayaknya hilang gitu. Ketika ditanya tentang sesuatu, dia mengatakan, aku tidak tahu. Dia nggak mampu jawab. Tapi saya nggak ingin nanti kemudian ada jamaah bertanya, kemudian, udah, saya nggak mau jawab. Kenapa? Lagi ingat kematian. Ini bukan kepura-puraan loh. Ini diriwayatkan. Ini seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita kelasnya begini, Ustaz Halis, dan semua jamaah, barakallahu fina wa fikum ajma'in. Kalau respon kita terhadap kematian seperti, mohon maaf, ini contoh saja, seperti kambing yang akan dikorban. Ustaz Halis, nanti di Idul Adha, perhatikan. Karena ada manusia-manusia seperti kambing. Na'udzubillah. Seperti kambing kayak gimana? Dikumpulkan kambing-kambing ini yang akan disembelih, akan dikorban di Idul Adha. Sudah mulai satu persatu. Ditarik itu kambing, korbannya Ustadz Khalis. Dipotong. Meraung-raung tuh kambing. Gimana suara kambing, Ustadz Khalis? Meraung-raung. Didengar tuh oleh kambing yang lain. Dipanggil lagi, ditarik lagi. Panitia, kambingnya Pak Haji Husyairi ditarik. Satu persatu. Kambingnya siapa? Kambingnya Bunda Nirwana. Sebentar lagi. Itu kambingnya Bunda Nirwana ya, setelah kambingnya Pak Haji Husyairi. Kambingnya Pak Haji Husyairi sedang dipotong. Didengar oleh kambing yang berikutnya. Tapi ketika disodorkan tuh rumput, disodorkan rumput kambingnya Bunda Nirwana, waduh, dengan lahapnya dia makan itu rumput. Ustaz Halis, ada nggak manusia seperti itu?
Jangan-jangan kita seperti kambing. Paham maksud saya dengan analogi ini? Dia tahu, dia lihat. Inilah orang-orang yang tadi saya sebutkan awal kajian. Dunia itu begitu menipu. Bahkan kambing tadi, dia dengar tuh, sebentar lagi dia akan dipotong. Tapi ketika diberikan rumput, dia makan. Dia lahap. Seolah-olah dia tidak akan mati. Bukan hitungan hari, bukan hitungan jam, hitungan menit, sebentar lagi dia yang akan mendapat giliran untuk dipotong, disembelih. Tapi ketika disodorkan rumput, dia makan itu rumput dengan lahapnya. Ini tamsilan manusia yang lupa dengan kematian, yang rakus dengan dunia. Na'udzubillah. Rakus dengan dunia, lupa terhadap kematian. Kalau ada umpamanya syair menggambarkan manusia seperti kambing, itulah manusia-manusia yang rakus terhadap dunia dan tidak peduli dengan akhiratnya, lupa dengan kematian. Dan ini ya, disebutkan dalam kitab ini bagaimana respon seorang ulama besar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika disebut kematian, maka beliau kemudian berusaha untuk mengingat kematian, sehingga ketika ada orang yang bertanya tentang sesuatu, disebutkan, dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu, nanti aja nanyanya. Karena beliau ketika disebut tentang kematian, beliau fokus tentang itu. Ya. Barakallahu fina wa fikum ajma'in, jamaah sekalian Allah muliakan. Ini yang kita anggap perlu untuk kita sampaikan, kita bahas. InsyaAllah masih nanti ada lanjutannya. Bab ini, keutamaan fadilah yang didapatkan oleh seseorang yang selalu mengingat kematian itu apa. Ya, InsyaAllah kita akan coba bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, keutamaan mengingat kematian itu apa. InsyaAllah ta'ala. Silakan Ustaz Haris, barakallahu fina wa fikum ajma'in. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Jamaah yang berkenan Allah, alhamdulillah kita di pagi ini dapat satu tambahan ya. Pemahaman terhadap sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang bagaimana kita harus memperbanyak mengingat kematian, dan saya sudah share di chat redaksi hadisnya, dan silakan untuk dibaca gitu. Kemudian tadi sudah ada penjelasan banyak ya dari Tuan Guru bagaimana para sahabat Nabi dan kemudian para salafus saleh seperti Imam Tsauri, ketika beliau mengingat kematian maka dia tidak ada pun satu pun ketika ditanya itu selalu bilang secara tidak tahu, la adri gitu ya. Baik jamaah, silakan, masih ada waktu, kita buka tanya jawab ya sekitar 15 menit ya untuk memperdalam pemahaman kita tentang zikrul maut, mengingat kematian. Baik, tadi yang lebih dulu ada dulu yang lebih dulu Bu Dian sebenarnya di chat ya, saya sebelum masuk ke yang langsung. Ini ada pertanyaan Ustaz, bolehkah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Dian, bolehkah kita mempersiapkan kematian dengan cara membeli tanah pemakaman gitu Ustaz? Ya, baik. Disebutkan oleh para ulama, boleh. Pertama, untuk zikrul maut. Kedua, bolehnya karena tuntutan. Ya. Yuk, kita kan tidak tahu kapan, bagaimana, kemudian di mana. Lalu kalau kita mempersiapkan pemakaman untuk diri kita, seolah-olah kita tahu kita akan mati di tempat tinggal kita, di lingkungan kita. Umpamanya Bunda Dian tinggal di Cimanggis umpamanya, kemudian beli kapling pemakaman. Berarti ini seolah-olah kita tahu kita akan mati di Cimanggis. Dan ini menunjukkan seolah-olah mendahului takdir. Nah, tidak.
Para ulama menjelaskan, kalau memang karena sebuah tuntutan, maka boleh. Tuntutannya apa? Kita tidak ingin nanti keluarga yang kita tinggalkan kemudian kesulitan. Karena sebagian tempat ada orang yang kemudian kesulitan untuk mendapatkan itu. Maka boleh dalam perkara ini kita mempersiapkan itu dengan membelinya. Kemudian semangatnya adalah juga zikrul maut, mengingat kematian. Ya. Bahkan ada Jadi yang membeli kapan lebih duluan, San, ya. Mempersiapkan kapan yang disimpan boleh, di boleh. lemari-lemari juga. Ketika dia mempersiapkan tadi perangkat-perangkat yang memang dibutuhkan menjadi kewajiban seseorang ketika meninggal dunia, memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Jadi membeli kain kafan boleh, terutama untuk tadi zikrul maut, ya, bukan mendahului takdir. Apakah nanti memang pasti itu kapan yang sudah dibeli akan dipakai? Bisa saja kan matinya di tempat lain. Seperti ada jamaah umrah kemarin, ya, ada jamaah umrah yang kemudian meninggal dunia di tanah haram. Apakah dia mengira sebelumnya? Tidak mengira. Padahal dia sudah beli kain kafan yang dia siapkan di rumahnya. Ya. Ini bukan mendahului takdir, tapi bagian dari bab zikrul maut, mengingat kematian. Boleh juga buat aja replika kuburan di rumah, ya kan? Ustaz Khalis, replika kuburan. Ya, saya pernah lihat tuh. Jadi kuburan, kemudian ada mayitnya, ya ada mayitnya tuh. Boleh nggak kemudian kita taruh itu di rumah? Ya untuk zikrul maut, wasilahnya apa saja. Ya, apapun wasilahnya yang kemudian bagian dari cara kita untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk aksiru zikra hadimil ladzat, untuk mengingat kematian silahkan. Bila perlu, beli kain kafan, gantung tuh di kamar kita. Kalau nggak di kamar kita, di tempat kerja kita. Gantung, kain apaan nih? Ya, ini kain putih. Buat apaan? Ini kain kafan. Oh, lo mau mati? Kita pun akan mati kan? Ya, gitu. Untuk zikrul maut. Oke, jelas ya Bu Dian ya. Silakan lanjut Bu Nadia dari Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, kenapa ya kalau misalnya ingat kematian itu kayak badan tuh gemeteran, kayak mual gitu, inget kayak nyesel banget gitu dengan dosa sendiri. Terus tangan pada dingin kalau ingat kematian tuh. Terus yang kedua, kan saya dulu pernah pengen beli kain kafan, cuma keluarga tuh kayak, ngapain sih gitu, kayak gitu. Gimana ya menanggapinya, Tuan Guru? Ya, Terima baik. kasih. Semangat. Assalamualaikum. Ya, semangat mengingat kematian ini adalah semangat yang melahirkan amalan-amalan positif. Ya, mengingat kematian, kemudian semakin semangat melakukan kebaikan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas itu. Ya, adapun kemudian mengingat kematian, kemudian menyebabkan seseorang dihantui rasa ketakutan, keguncangan jiwa, ya, yang kemudian dampaknya justru bukan produktif terhadap kebaikan. Nah, ini penting kemudian menterapi kalbu, hati. Jangan-jangan takut terhadap kematian itu bukan bisikan kalbu yang benar, ya, tapi ada hembusan bisikan setan. Ya, awas kamu akan mati, kamu akan mati. Hingga di mana-mana dia takut mati. Ya, takut mati bukan melahirkan amal kebaikan, tapi dihantui rasa takut berupa kematian. Ini bisa saja hembusan setan, bisikan setan, dan saya sering juga, ya, menemukan pasien seperti itu. Saya sebut pasien ya karena saya juga beberapa orang yang saya rukyah karena tadi tiba-tiba dihantui rasa takut berupa kematian. Nggak jauh dari tempat tinggal saya ini ada seorang perempuan yang tiba-tiba
ketika dia akan berangkat kerja di kereta, ya kalau dia di kereta tiba-tiba hadir tuh rasa takut akan kematian, sehingga dia langsung turun tuh, mau dimanapun turun, ya, ya takut yang seperti ini, ya bukan bukan takut yang justru bukan takut yang melahirkan kebaikan amal soleh, tapi ini takut yang dibisikkan oleh setan yang kemudian kita tidak produktif dalam kebaikan. Ya. Karena mengingat kematian ini bisa saja karena disebabkan karena setan. Ya. Iya. Seperti contoh tadi. Ya, kemudian ciri-cirinya satu, bukan takut yang menghadirkan semangat melakukan kebaikan, tapi ketakutan yang dampaknya ke jiwa. Tidak bisa melakukan aktivitas, takut melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, ya, dihantui dengan kematian, tiba-tiba nanti ini saya tabrakan, tiba-tiba saya akan serangan jantung. Nah, ini bisikan-bisikan yang dialami oleh yang saya sebut tadi. Nah, kalau hal seperti ini terjadi, coba disertai dengan baca Al-Quran, ya, dan niatkan baca Al-Quran itu untuk menterapi diri sendiri. Jangan bisikan itu lahirnya dari setan. Begitu ya. Dan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Bu Irni nih, Ustaz. Karena ini kasus yang tadi Ustaz sebut, ternyata juga ini ada pertanyaan dari Bu Irni ya. Jadi orang yang takut dengan kematian dan ketakutan itu membuat jadi malas baca Quran malah, Ustaz. Tadi seharusnya kan tikul maut itu melahirkan semangat untuk ibadah ya, mempersiapkan, ini malah jadi sering marah-marah, kemudian malas membaca Quran. Ini jadi memang was-was setan sebenarnya ini ya. Solusinya di ruqyah, Ustaz ya. Salah satu adalah ruqyah. Ya, jangan-jangan itu adalah was-wasnya syaitan alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, senjatanya sama, senjatanya adalah agar kita ingat kematian. Tapi kemudian dampaknya, pengaruhnya bukan kebaikan, tapi justru keburukan. Nah, ini yang disebabkan karena al-waswasah minasyaitan. Lanjut tadi Bu Dina ya. Silakan Bu Dina. Silakan. Assalamualaikum Tuan Guru. Halo, Waalaikumsalam. nyambung tadi yang terkait pemakaman, Ustadz Qadrullah kan 2020 yang tahun lalu kan waktu COVID itu kan setelah ayahnya anak-anak tuh yang kakungnya ya papa mertua gitu ya. Sempat ibu mertua itu menyampaikan ke saya gitu, maksudnya kalau memang nanti ada rezeki yang bisa untuk maksudnya yang terkait pemakaman tadi, kayak pemakaman komersil kan sekarang banyak ya Ustadz, kayak Al-Azhar dan lain sebagainya itu gitu. Beliau takut nanti kalau misalkan memang meninggal gitu kan, memang nggak ada umur lagi gitu kan, karena memang mawarisnya kan tinggal saya dan anak-anak gitu ya, mantu dan cucunya gitu. Beliau sempat bilang kalau bisa di pemakaman yang kayak gitu Mbak, soalnya nanti kan ibu pasti nggak ada yang ngurusin lagi, nggak ada yang nengokin lagi. Kalau di tempat-tempat yang kayak gitu kan insya Allah terurus gitu, karena kan memang ada biaya yang memang harus dikeluarkan untuk pengurusan dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan niatnya seperti itu gimana Ustadz? Nuhun. Iya, pada prinsipnya menyiapkan pemakaman untuk diri kita atau untuk orang lain itu bila sebuah tuntutan dan semangat dzikrul maut, ya diperbolehkan. Adapun niatnya tadi seorang anak kan nanti khawatir kalau di pemakaman umum yang kalau udah bertahun-tahun tidak diurus akan ditumpuk oleh yang lainnya sehingga kita tidak menemukan ya pemakamannya. Pada prinsipnya ya kita kalau ingin agar bisa menziarahi pemakaman orang tua atau siapapun kerabat kita, dan kita bisa menziarahi kapan saja dan tidak khawatir untuk ditumpuk oleh yang lain, maka ya pilih tempat-tempat yang memang ada aturannya, ya aturan bahwa dia tidak ditumpuk selama diurus, selama dibayar ya, iuran
per tahunnya, atau 10 tahun, ada yang per tahun, ada yang berapa tahun. Nah, kalau niatnya seperti itu, saya ini membahasnya apakah haram, apakah tidak boleh atau berdosa seseorang berniat seperti itu. Ya, kembali sejauh mana kita memandang bahwa kita ingin berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun ada dan tidak adanya secara fisik makam orang tua tidak menghalangi seseorang untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau salah satu amalan yang beliau lakukan adalah menziarahi, ya, menziarahi makam orang tua beliau. Ibu beliau diziarahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan situsnya, itu artinya fisik daripada pemakaman ibunya itu ada. Nah, dan secara perasaan gitu ya, akan berbeda ketika kita menziarahi pemakaman orang tua yang masih ada, secara fisik makamnya itu ada, dengan tidak ada. Itu zauknya, rasanya itu berbeda. Nah, kalau semangat itu kemudian kita berusaha untuk menjaga pemakaman orang tua, ya sah-sah saja. Boleh saja ya. Dan mungkin ini bagian dari birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun yang paling penting adalah bukan mengurus pemakamannya secara fisik. Yang paling penting adalah bagaimana setiap waktu, setiap saat seorang anak selalu mengenang jasa kebaikan kedua orang tua, kemudian mendoakan. Itulah bentuk yang terbaik berbuat ihsan kepada mereka. Ada orang yang setiap tahun menziarahi pemakaman kedua orang tuanya. Oh, dia perindah, dia perbagus, dia bayar iurannya, tapi setiap sholat 5 waktunya dia lupa untuk mendoakan kedua orang tua. Maka ziarah tahunan itu tidak begitu bermanfaat. Apalagi kemudian menziarahinya tidak menjaga adab-adab ziarah kubur. Ya Rabbi, datang ke pemakaman orang tua ingin mendoakan, tapi tidak menutup aurat, berbuat bukan menjadi kebaikan bagi orang tua, justru membuat sedih kedua orang tua. Begitu ya, Bunda. Barakallahu fina fikum ajmain. Baik, terima kasih Tuan Guru. Baik, silakan, masih ada yang ingin bertanya? Oke. Dari Pak Suherman, beliau menyetujui nih dengan tema kajian tentang zikrul maut ya. Dan di kitab Tazkirah itu memang semuanya kajiannya tentang kematian, Ini ya. kitabnya ya. Insya Allah ini tebal. Ini kitabnya tebal. Nanti insya Allah kalau kita hatam membahasnya, ya Allah, berarti berapa tahun sekali. Semoga Allah panjangkan usia kita membahas kitab Tazkirah sampai nanti perkara hari kiamat, kemudian masuk surga. Ya Allah, selesai kita bahas masuk surga, kekal selama-lamanya, Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Amin. Amin, amin. Ini tambahan dari Bu Nadia tadi soal ziarah ke makam ini untuk kaum perempuan dibolehkan sekarang ya? Boleh. Tapi ingat menjaga adab-adab. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Nabi pernah melarang. Tapi sekarang silahkan. Ingat, ziarah kubur itu tujuannya yang pertama adalah zikrul maut. Kedua, ia mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Mana dalilnya ketika kita datang ke pemakaman, maka ucap salam kepada ahli kubur, kemudian doakan mereka. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami minta untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Ya, jadi doakan. Ya, dan hati-hati jaga adab ya, kita datang ke pemakaman, berziarah. Dan ini kan biasanya menjelang Ramadan salah satu tradisi ziarah kubur ya. Maka tolong jaga adab-adabnya. Kita yang paham ilmunya sampaikan kepada keluarga. Ya. Upayakan jangan selfie di pemakaman. Ya. Jangan foto-foto selfie di pemakaman, jangan. Untuk apa? Ya. Kemudian selfie-nya itu disebar di mana-mana, terbuka auratnya. Bukan kebaikan buat yang kita ziarahi, tapi justru membuat sedih orang yang kita ziarahi, terutama orang tua. Kita menziarahi pemakaman orang tua, ingin doakan. Tapi justru kita membuat sesuatu yang menyedihkan mereka di alam barzakh. Nanti kita bahas di sini, apakah orang yang sudah meninggal dunia itu
sedih melihat apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Sedih. Ada dalam kitab ini. Insya Allah nanti ada babnya. Insyaallah ya. Alhamdulillah wa syukurlah, jazakallah khairan Ustaz, ahsanal jazaa atas semua nasihat dan ilmunya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan dan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami kitab ini karena ini sangat menarik kitab ini dan sebagai zikrul maut Ustaz ya, untuk mengingat kematian, dan ini tidak bosan-bosannya dikupas kitab ini untuk bisa kita memahami bagaimana apa saja bekal yang harus kita siapkan untuk menghadapi kematian karena kematian itu hak dan setiap orang akan eh, menerima ajal atau akan menjumpai ajalnya dimanapun dan dia berada dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Amin Allah ya Baik Rabbal jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi ini yang hari Saidul Ayyam, kembali saya mengingatkan berapa banyak sunnah-sunnah yang harus kita lakukan. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ya tilawah surat Al-Kahfi dan walaupun belum tuntas silakan untuk menuntaskannya di rumah membacanya surat Al-Kahfi dan bagian dari sunnah Nabi, kemudian memperbanyak sholawat dan tentu sedekah di hari Jumat juga punya banyak keutamaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, Tuan Guru boleh mungkin kita berdoa bersama-sama ya, dipimpin oleh Ustaz. Tafadhal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم كن لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا الله بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللاجئين المظلومين في غزة اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من يد اليهود اللهم أنقذ المسجد الأقصى يا مولانا يا رب العالمين وأنت أهل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين barakallahu fina wa fikum ajma'in. Semua yang hadir pada kajian pagi hari ini semoga Allah berkahi, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allah mudahkan segala urusannya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru, terima kasih Ustaz Halis. Terima kasih Ustaz Halis, Pak Guru. Baik jemaah, mari kita tutup majlis. Allahumma arhamna bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Assalamualaikum. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه
العالمين